Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Salam sehat semua. Saat ini saya akan menyampaikan renungan harian untuk mengisi lagi bejana hidup kita, sehingga hidup kita senantiasa menjadi sehat, sehat jasmani, sehat juga rohani kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpuji Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan bagi kami dan senantiasa memberi hikmat. Bahkan Tuhan memberi iman dan imun dalam hidup ini. Terpuji kekal Engkau Tuhan, kami mau membaca, kami mau mengisi bejana hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu ada menerangi hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan di sepanjang hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada saat ini silahkan membuka Alkitab kita, Alkitab yang saya pilihkan untuk kita bersama jadikan pedoman dalam hidup kita hari ini. Untuk renungan hari ini saya silakan kita membukanya dalam kitab Amsal. Amsal pasal 15 ayat 23. Sekali lagi Amsal pasal 15 ayat 23, saya akan membaca firman-Nya yang berkata begini. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, memang dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang biasa mau tampil dalam hidup ini supaya dikirain dia orang pintar, selalu suka pingin ngomong. Nah, itu dalam rapat, mungkin juga dalam pertemuan-pertemuan apa saja. Biasanya ada orang memang punya karakter pinginnya ngomong. Kalau tidak ngomong mungkin dia rasa bagaimana. Padahal dalam hidup ini firman Tuhan menuntun kita supaya dalam hidup kita ketika kita ngomong, kita senantiasa ngomong, bicaralah pada waktu yang tepat. Karena itu saudara, saya berikan ilustrasi supaya kita jaga lidah kita, jaga mulut kita. Saudara, di negeri Cina, memang bukan cuma di negeri Cina, di berbagai negara termasuk kita di Indonesia, tapi saya ini berikan ilustrasi ini ada yang terjadi di negeri Cina. Dalam hidup ini, tiap orang ya pasti punya cara, tokoh terbesar yang bisa kita jadikan panutan. Saya ajak kita melihat bagaimana kehidupan di negeri Cina. Memang kehidupan di sana punya juga dan pasti ada sejumlah pemikir yang brilian. Termasuk di Indonesia kita punya pemikir-pemikir yang brilian. Ajaran-ajaran orang yang brilian itu begitu bermakna untuk kehidupan setiap orang yang mau hidup. Bagaimana hidup dalam kehidupan yang arif dan bijaksana. Kalau kita melihat ya, seperti apa yang saya katakan, dikisahkan, diceritakan pada suatu hari di negeri Cina. Su Xin, dia bertanya pada Mencius, seorang bijaksana yang ada pada waktu itu. Dia tanyakan begini, Guru, apakah oleh sebab jumlah perkataan yang diucapkannya seseorang menjadi mulia dan terhormat? Saudara, Mencius yang bijak, yang pasti dia bijaksana, dia arif, dia katakan, perhatikan, kata itu bersuara keras bisa pada siang dan juga malam. Namun orang menyumpahi dia dan tidak ada perubahan apa-apa terhadap ucapan katanya itu. Tetapi lain halnya dengan ayam jantan yang dia hanya berkokok sekali saja waktu subuh. Ya, dia berkokok pada subuh hari. Boleh dikatakan pada pagi buta. Saudara, segala sesuatu di langit dan di bumi ini mengalami perubahan, mengalami pertanda pagi telah tiba. Nah itu kalau ayam berkokok, kukur ayam,
waktunya. Saudara-saudara, dari cerita ini apa makna dari jawaban Mencius yang ada itu, saudara? Hal paling penting sebenarnya bukanlah banyaknya perkataan-perkataan, tetapi perkataan yang diucapkan secara benar dan tepat pada waktunya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya perkataan-perkataan yang diucapkan tepat dan bermanfaat pada waktunya. Orang yang letih lesu dengan kehidupan ini pasti membutuhkan motivasi yang memberikan dia kekuatan. Mereka yang salah arah hidupnya, dia memerlukan nasihat, dia memerlukan teguran. Kemudian mereka yang berduka cita, mereka butuh penghiburan dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, memang kita dipanggil supaya ketika kita mengucapkan perkataan kita itu tepat pada waktunya. Jangan asbun, jangan asal ngomong, ya. Pikir-pikir dulu baru kemukakan. Begitu juga di sosmed, pikir dulu baru tulis. Jangan sudah berambut putih, sudah dijadikan panutan tokoh, lalu kalimat-kalimat yang muncul di WA atau di apa tidak tepat, atau bikin riuh saja, bikin lebih gaduh lagi. Nah, oleh karena itu, saudara, sebagai orang Kristen, hendaklah dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara, ketika kita berkata, hendaklah tepat pada waktunya. Karena itu, saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini, Dia mau menyampaikan supaya dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara, ya berbicaralah sesuai kebutuhan yang ada, atau menurut kebutuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Luar biasa. Orang bijak, Salomo katakan, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Tuhan akan menolong kita supaya ketika kita menggunakan sosial media, apakah di WA atau FB, atau kita mengikuti rapat-rapat atau percakapan-percakapan di mana saja, kita akan berbicara sesuai dengan kebutuhan, tepat pada waktunya. Terpujilah Tuhan. Jaga mulut, jaga lidah kita supaya selalu memuliakan Tuhan. Amin.